Satu, cara berikhtiar. Quran surah ketiga ayat 39. Bapak Ibu, seperti Tuan Puan ketahui, kita kembali dulu ke Yahya putranya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu divonis secara medis. Mohon maaf, Puan, mohon maaf Ibu, istri beliau secara medis, secara kesehatan divonis tidak mungkin punya anak, tak mungkin punya keturunan. Ya, dia punya sifat sudah monofos dan maaf mandul. Ya, secara medis tak mungkin punya keturunan. Tapi yang paling menakjubkan, paling menarik, Nabi Zakaria itu tak pernah putus berdoa kepada Allah. Nah, ini yang mau saya bahas. Ya, yang mau saya bincangkan itu ini. Tak pernah putus berdoa. Istri Nabi Zakaria ini namanya Eliasobat. Dalam bahasa Latin dikenal dengan Elizabeth. Adiknya Hannah. Hannah ini istrinya Imran. Ya, Imran dengan Hannah melahirkan Maryam. Zakaria menikah dengan Eliasobat, Elizabeth, nanti melahirkan Yahya. Ya, karena itu nanti Zakaria merawat Maryam, ya, Maryam melahirkan Isa, Isa didampingi oleh Yahya. Nyambunglah semua, berkah keluarga semua. Lalu apa yang terjadi? Ini ikhtiarnya. Nabi Zakaria selalu berdoa, bermohon kepada Allah. Di antara doa yang viralnya itu ada di Quran surah 19. Ayat 1 sampai 6, karena 7-nya itu dikabulkan. Quran surah 19 ayat 1 sampai 6. Quran surah Maryam. Kaf ha ya ain sad. Dzikra rahmati abdika abdahu, dzikra rahmati rabbika abdahu Zakaria. Idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Ini tolong highlight di sini. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Ini poinnya. Ya. Ya Allah, sungguh rambutku telah memutih, fisikku telah letih, tapi hamba tak berputus asa dalam berdoa kepadamu. Mohon maaf. Bila ada seorang datang ke rumah Tuan Puan, dia minta di depan pintu, Tuan Puan berilah, Tuan Puan, saya lapar, saya lapar. Dia cakap, dia sampaikan 1 minit saja, diberi tak? Kenapa diam? Diberi tak? Belum tentu diberi ya. Tapi dia seharian berdiri depan pintu, Tuan Puan tolonglah, Tuan Puan, Tuan Puan tolonglah. Dia minta-minta mengangkat tangan, diberi tak? Kita beri. Sekalipun ada sikit kita beri. Seharian dia berdiri. Nabi Zakaria berkata kepada Allah, dari rambut hamba hitam ya Allah, sampai rambut hamba memutih, dari fisik hamba kuat sampai fisik hamba letih, tak putus asa hamba berdoa padamu. Maka fikih doa mengatakan, mohonlah kepada Allah dengan bahasa yang menyentuh dan ikhtiar yang baik. Menyentuh, bahasa yang menyentuh. Ya, fikih doa. Misal seperti Nabi Isa bermohon pada Allah, ya Allah, Engkau maha mengetahui bahwa hambamu ini salah. Ya. Tapi sekalipun mereka salah, mereka tetap hambamu. Kalau engkau hukum, itu hambamu. Tapi kalau engkau ampuni, dan memang engkaulah Rahman dan Rahim. Nah, itulah cara berdoa. Ya. Jelas ya? Nah, tapi apakah terkabul doa? Belum. Kapan terkabul doa itu? Nah, inilah ikhtiarnya. Bila sudah berumah tangga, belum ada dikaruniai keturunan, misalnya husnuzan kepada Allah. Boleh jadi yang Allah inginkan bukan keturunan dulu. Yang Allah inginkan, giat kita bertambah untuk mendekat kepada Allah. Doanya, tilawahnya. Belum dikasih itu banyak tahajudnya. Khawatir bila dikasih nanti putus tahajud tuh. Puasa banyak, sedekah banyak. Tingkat dulu meningkat sehingga terbiasa kita beramal. Setelah terbiasa beramal, baru dikaruniai. Sehingga tak putus amal itu sekalipun sudah memiliki keturunan. Maka bagaimana ikhtiarnya? Nabi Zakaria satu kali tengok Maryam yang dirawatnya. Maryam itu tinggal disiapkan tempat di mihrab namanya. Mihrab itu satu tempat yang dikhususkan untuk ibadah sahaja. Tak ada yang lain. Ya, karena itu mihrab menjadi tempat yang disebut dalam Al-Quran cepat mengabulkan doa.
Bila tuan-puan ingin berdoa cepat dikabulkan, salah satu tempat mustajab itu mihrab. Itulah sebabnya kenapa imam punya mihrab. Ketika dia berdoa di mihrab, tempat itu cepat mengabulkan doa. Ya, diabadikan nanti di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Maryam oleh orang tuanya, ya, dibuatkan mihrab. Ayah meninggal, mihrab sudah ada. Disiapkan untuk dekat dengan Allah. Kalau tak ada ruangan di rumah, tak harus satu ruangan full. Sebentang sajadah pun bisa. Ya, saya waktu rent rumah itu, ya, saya siapkan satu tempat saya untuk jadi mihrab, sebentang sajadah saja. Tapi jangan campuri dengan dunia. Ibadah saja di situ. Solat di situ, baca Quran di situ, makan keluar dari situ. Update status keluar. Ambil gambar ceklik, maaf tak boleh diganggu sedang di mihrab. Tak keluar. Hanya untuk doa, untuk solat, untuk baca Al-Quran, sila di mihrab. Tempat yang biasa dipijak dengan ibadah, tempat itu berkah. Semakin bertambah berkahnya, di antara berkahnya cepat mengabulkan doa. Karena itu dianjurkan di Al-Quran dalam hadis banyak berdoa di tempat-tempat yang berkah. Masjidil Haram, Multazam, Raudhah, itu tempat berkah. Banyak kita berdoa di dalamnya, cepat terkabul. Allah itu akan selalu memberi rizki pada siapapun yang dia kehendaki tanpa batas apapun. Tanpa batas. Nabi Zakaria membaca rizki itu bukan punya makanan, bukan hanya pakaian, bukan hanya kebutuhan materi, tapi keturunan pun rizki. Tuan-puan tenang nih sekarang, tenang, lapang, itu rizki. Ya, dan itu lapang tuh lebih mahal dibandingkan banyaknya harta. Ya, tuan-puan pilih ya, saya berikan pilihan. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi lapang. Nah, ini menunjukkan sakinah itu mahal. Karena itu dalam rumah tangga, sakinah didahulukan sebelum mawaddah. Quran surah 30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha sakinah wa ja'ala bainakum mawaddah. Sakinah datang mendahului mawaddah. Karena sekalipun mawaddah ada tanpa sakinah, tak bahagia, tak berjaya kehidupan rumah tangga. Nah, ini dilihat oleh Nabi Zakaria, Allah memberikan rezeki pada Maryam, keturunan pun rezeki. Tapi hanya diberikan pada siapa yang dikehendaki. Ijazahnya, bila kita membaca ayat Quran, di dalamnya ada kalimat Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki, maka maknanya jadilah kita yang dikehendaki oleh Allah itu. Bukan tahdid, bukan untuk membatasi, tapi mengajak kita masuk pada golongan yang dikehendaki itu. Maka Nabi Zakaria melihat kepada dirinya apa yang Maryam punyai yang belum dimiliki oleh Nabi Zakaria. Ternyata mihrabnya Maryam. Selama ini Nabi Zakaria berdoa, Maryam berdoa di mihrabnya. Maka beliau bertabaruk dengan mihrabnya Maryam, berdoalah di mihrab itu. Minta kepada Allah. Maka solat ditunaikanlah dalam solat. Pindahlah ke ayat 38. Hunalika, di mihrab Maryam itulah da'a Zakaria, berdoalah Nabi Zakaria. Qala rabbi habli, maka beliau membuka doanya dengan menyebut nama Allah. Rumus kalau ingin cepat dikabulkan doa, satu, sebut nama Allah yang sesuai dengan kebutuhan kita. Permintaan kita apa? Cari nama Allah sesuai dengan permintaan itu. Dari mana rumusnya? Di Quran surah 17 ayat 110. Kalau agak panjang sikit apa ya, kita melebar sikit. Quran surah 17 ayat 110. Qulid'ullaha awid'ur rahman ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Bila engkau hambaku memiliki hajat kepadaku, sebut namaku. Bukan update status, bentangkan sajadah, bukan bentangkan Instagram, bukan buka YouTube lantas tuan-puan siapalah itu subscriber ucapkan amin ya. Innama ashku bathi wa huzni ilallah, kata Nabi Yakub di surat Yusuf. Aku tuh kalau ingin curhat sama Allah, buka sejadah, hamparkan, minta. Pertama, sebut nama Allah, ya Allah. Dua, sebut nama ya Rahman. Ya Rahman. Karena nama Rahman itu untuk memberikan semua kasih sayang untuk hamba-hamba di muka bumi ini. Ya, sifat Allah Rahman. Bolehlah kita baca ya Rahman, ya Rahman, lalu sebutkan hajat kita.
Ayyamma tad'u, tapi kalau tuan puan tahu, sila pilih nama yang sesuai dengan hajat kita. Allah bentangkan nama yang sesuai dengan hajat kita, diberilah nama itu dengan Al-Asma'ul Husna. Nah, Al-Asma'ul Husna ini bukan sekedar nama dia 99, tak. Semua nama itu dipilihkan oleh Allah sesuai hajat kita. Tuan-puan butuh rezeki, sebut namanya Ya Razak. Ada masalah, ingin ada solusi, sebut namanya Ya Al-Fattah. Belajar di pondok, ingin dibuka ilmu, sebut namanya Ya Al-Alim. Banyak problem lah kita, minta pada Allah, sebut Ya Sabr. Ini tak perlu semua disebut. Semua disebut Ya Sabr, tak punya problem, dikasihlah problem tu. Ya, pilih nama sesuai kebutuhan hajat kita. Nabi Zakaria difonis, orang cakap, orang kata ini tak mungkin punya keturunan, terbatas dia. Maka beliau memilih nama Allah yang memberi tanpa batasan, Wahhab. Dialihkan ke permohonan Hab. Qala Rabbi habli. Ya Allah, sila tengok terjemahannya. Mereka kata hamba tak mungkin punya keturunan, karena istihamba punya keterbatasan. Maka hamba mohon kepada engkau saja yang memberi tanpa batasan. Min ladunka, dari sisimu saja. Karena orang cakap tak mungkin dari mereka, maka hamba minta darimu saja. Rabbi habli. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, darimu sahaja anugerahkan keturunan yang baik, engkau pasti mendengar doa hamba. Perhatikan terjemahannya, tafsirnya. Kalau pada yang maha mendengar pun tak terkabul, lantas kepada siapa lagi ya Allah hamba mesti bermohon. Nah, itu yang saya maksud tadi, itu merayu Allah dengan kalimat-kalimat yang halus. Bila kepadamu yang maha mendengar tak dikabulkan, lantas kepada siapa ya Allah hamba mesti bermohon. Itu doa dimohonkan dalam solat, dalam berdiri. Ya, belum selesai, belum usai solat, masih berdiri, dan ditunaikannya di mihrabnya Maryam. Maka apa yang terjadi? Tanpa jeda, selesai berdoa, belum selesai solat, selesai berdoa, turun malaikat langsung menyampaikan berita. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kirimkan berita gembira, kasih kabar gembira, engkau akan punya keturunan, namanya dipilihkan langsung oleh Allah, Yahya. Maka dapatlah itu Yahya. Yang belum dapat keturunan, buat mihrab. Ya, doa, minta dalam solat. Bacakan ayat ni, rakaat pertama ayat 38, rakaat kedua ayat 39. Saya pernah ijazahkan ni pada murid di Melbourne di Australia. 8 tahun belum dikaruniai keturunan. Niatkan karena Allah, ikhlas. Dia buat mihrab, bentangan sejadah. Lepas tu sekitar 3 bulan, ya, tertiba kemudian mengabari kepada kami, istrinya teriak katanya, dapat kabar alhamdulillah dia positif lah. Ya, mengandung, punya anak, kami beri nama Ihsan. Setelah 8 tahun. Ayat ini Yahya. Nah, ini prosesnya Nabi Zakaria mendapatkan Yahya. Nah, maksud saya menyampaikan begini. Boleh jadi proses membentuk Imam Nawawi itu tidak semudah yang kita harapkan. Butuh proses lah. Sabar.